Mengapa boneka Annabelle berhantu? Jika Anda merujuk pada film, maka yang menjadi biang keladinya adalah Malpas, disebut juga Malthus, Halpas, entitas iblis dalam demonologi Kristen. Siapa itu Malpas Malthus? Menurut demonologi, kajian ilmu doktrinal tentang iblis dan hierarkinya, nama Malpas, Malthus dipergunakan dalam versi Crowley, Aleister Crowley, yang akan lebih sering disebutkan dalam pembahasan ini, sementara nama Halpas, Malthus adalah versi yang digunakan dalam adaptasinya dalam film Annabelle. Dalam demonologi, Malpas disebutkan dalam berbagai sumber dengan berbagai gelar, seperti Lord, Earl, dan sebagainya, serta berada pada urutan yang berbeda dalam hierarki iblis. Ia memiliki kemampuan unik, seperti mendirikan bangunan, membocorkan isi pikiran musuh, dan lainnya. Sigilnya pun telah tercatat dalam berbagai sumber. Malpas juga memiliki catatan yang menggambarkan perilaku tipu dayanya. Jika seseorang berkurban kepada Malpas, ia mungkin akan menerimanya dengan baik hati dan rela, namun itu hanya sia-sia karena ia akan menipu sang pengurban. Ia juga memerintah 40 legiun roh, menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Ilustrasi Malpas oleh Louis Le Breton menggambarkan entitas ini dengan wujud burung gagak, beberapa versi lain sebagai merpati, juga bangau, yang menciptakan gambaran yang misterius dan menyeramkan. Dengan pengetahuan tentang Malpas, Malthus dalam demonologi, kita akan melanjutkan untuk menjelajahi kisah nyata boneka Annabelle dan bagaimana entitas ini terkait erat dengan misteri yang mengitarinya. Kisah boneka Annabelle menjadi terkenal setelah diselidiki oleh pasangan suami istri, yang ahli dalam bidang paranormal dan demonologi, Ed Lorraine Warren. Awal cerita ini berlangsung pada tahun 1970, ketika seorang mahasiswi keperawatan bernama Donna, menerima sebuah boneka Raggedy Ann, sebagai hadiah kelulusan dari ibunya. Segera setelah Donna membawa boneka itu pulang, aktivitas paranormal mulai terjadi. Boneka tersebut mulai bergerak sendiri, berpindah tempat, dan muncul di tempat-tempat yang tidak seharusnya. Pada awalnya, Donna dan teman sekamarnya, Anggi, menganggap ini sebagai hal yang lucu. Namun, semakin lama, aktivitas paranormal yang mengelilingi boneka Annabelle menjadi semakin aneh dan menakutkan. Donna dan Anggi kemudian memutuskan untuk memanggil pakar paranormal untuk menyelidiki fenomena ini. Setelah pemeriksaan yang mendalam, para ahli paranormal mengungkapkan bahwa boneka Annabelle dihuni oleh arwah seorang anak perempuan bernama Annabelle Higgins. Mereka percaya bahwa Annabelle Higgins telah melekat pada boneka ini karena ia merasa nyaman dengan Donna dan Anggi. Alih-alih mengusir arwah tersebut, Donna dan Anggi merasa kasihan padanya dan membiarkannya tetap mendiami boneka Raggedy Ann tersebut. Mereka memperlakukan boneka Annabelle sebagai sahabat dan memberinya tempat di rumah mereka. Namun, teror sebenarnya baru dimulai ketika salah satu teman mereka, seorang pria bernama Lou, mulai merasa tidak nyaman di dekat boneka Annabelle. Lou mengalami gangguan tidur dan serangan fisik yang misterius. Pada suatu malam, ia melaporkan bahwa boneka Annabelle mencoba untuk mencekiknya. Ini menjadi titik balik dalam kisah boneka Annabelle, dan Donna dan Anggi mulai menyadari bahwa yang mendiami boneka ini bukanlah arwah manusia biasa, melainkan sesuatu yang jauh lebih jahat. Donna akhirnya menghubungi seorang pastor, untuk mencoba mengatasi iblis yang mereka yakini ada dalam boneka Annabelle. Namun, upaya penyucian ini ternyata tidak berhasil, dan aktivitas paranormal yang mengerikan semakin intens. Pastor tersebut kemudian meminta bantuan pasangan paranormal terkenal, Ed Lorraine Warren. Ed Lorraine Warren mengadakan penyelidikan mendalam dan menegaskan bahwa boneka Annabelle adalah tempat kediaman bagi iblis. Mereka percaya bahwa iblis ini berpura-pura menjadi arwah anak perempuan untuk mendapatkan kepercayaan Donna dan Anggi. Proses penyucian yang lebih kuat dilakukan oleh Ed Lorraine Warren, dan untuk menjaga keselamatan orang-orang biasa, mereka memutuskan untuk mengamankan boneka Annabelle. Boneka tersebut dikunci dalam sebuah kotak khusus yang diberi peringatan keras, peringatan, jangan sekali-kali disentuh. Boneka Annabelle yang berhantu tersebut masih ada sampai sekarang, terkunci dalam kotaknya di Museum Okultis Ed Lorraine Warren, menjadi salah satu benda paling menyeramkan dalam koleksi mereka. Kisah boneka Annabelle tetap menjadi salah satu misteri paling terkenal dan mencekam dalam dunia paranormal. Adaptasi dalam film. Adaptasi Malpas, Malthus dalam Annabelle juga sangat berbeda dari penggambaran demonologi tradisional. Dalam film, ia memiliki bentuk humanoid yang serupa dengan boneka Annabelle. Penampilannya pun berubah dalam beberapa film, namun tetap menciptakan ketegangan.
Dalam film pertama, Annabelle, yang dirilis pada tahun 2014, Malphas muncul dengan bentuk yang mirip dengan boneka Annabelle. Ia memiliki tanduk yang menyerupai tanduk domba dan gigi tajam. Penampilannya yang mencolok dan kemampuannya untuk mengganggu para karakter, membuatnya menjadi salah satu elemen menakutkan dalam film ini. Annabelle Creation 2017, yaitu sequel, Annabelle Creation, mengulang penggambaran Malphas dengan tetap menjaga konsep tanduk dan penampilannya yang mirip dengan boneka Annabelle. Dalam film ini, penggambaran Malphas semakin memperkuat ide kehadiran kekuatan jahat dalam boneka tersebut. Ia terus menjadi sumber teror bagi karakter-karakter dalam cerita. Dalam Annabelle Comes Home, penampilannya berubah secara mencolok dengan tanduk yang besar dan kemampuan yang lebih mengerikan. Hal ini menciptakan ketegangan yang mendalam dalam cerita film Annabelle. Kesimpulannya adalah, boneka Annabelle yang berhantu dan kisahnya yang menyeramkan merupakan salah satu misteri paling terkenal dalam dunia paranormal. Terkait erat dengan entitas iblis Malthus, cerita ini telah menjadi subjek utama dalam berbagai film horor. Meskipun penggambaran Malthus dalam film berbeda dari konsep demonologi tradisional, ia tetap menciptakan ketegangan yang mencekam dalam cerita boneka Annabelle yang berhantu.